Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Lutful Maufiroh Dwi Azwari Mansur dengan NIM 63040704643. Saya dari kelas 2023M. Di sini saya akan mempresentasikan terkait literatur review yang telah saya buat. Saya akan mempresentasikan untuk tugas ujian tengah semester saya literasi digital dengan dosen pengampu yaitu Pak Bunda. Sebelumnya saya izin share terlebih dahulu. Izin share screen. Berikut merupakan topik yang saya ambil untuk literatur review, yaitu literasi digital dalam perlindungan data privasi di bidang ilmu hukum. Yang kita ketahui saat ini Indonesia telah masuk revolusi industri 4.0, segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dari perangkat yang saling terhubung. Revolusi industri 4.0 merupakan disruption atau era disrupsi di mana cara kerja berpindah atau berubah dari cara yang konvensional, sehingga menjadi modern dengan pendekatan digital. Oleh sebab itu, semua lapisan harus dapat bersahabat dengan yang namanya teknologi supaya mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Dalam era digital mempengaruhi terhadap cara kinerja sistem pengolahan data, baik dalam instansi pemerintah maupun swasta. Sehingga berbagai macam kegiatan dapat dilakukan dengan cara berbasis digital sehingga memberikan efisiensi dalam kinerja yang dilakukan. Kemajuan teknologi informasi di era digital dan perubahan yang signifikan telah berdampak signifikan pula pada kehidupan masyarakat yang ada di seluruh dunia, khususnya juga Indonesia. Teknologi ini telah mengubah kehidupan penggunanya dari aspek mulai dari cara komunikasi, cara bersosial, cara berpikir, serta sistem perekonomian dan tatanan kehidupan lainnya. Kemudahan-kemudahan yang diterima telah menjadikan segala sesuatu lebih efisien dan efektif. Akibatnya, banyak orang yang kurang memperhatikan salah satu aspek penting dalam berselancar di era digital ini. Contohnya, ialah perlindungan data privasi. Silakan next slide. Era perkembangan teknologi yang pesat mengakibatkan banyak perubahan sekaligus permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah melahirkan kemudahan-kemudahan bagi para penggunanya seiring dengan perkembangan zaman. Terdapat beberapa platform digital seperti sosial media yang menjadi hal yang paling diminati serta paling banyak digunakan saat ini. Namun, keunggulan tersebut tidak secara totalitas membawa keuntungan bagi pengguna. Contohnya, permasalahan perlindungan hukum data pribadi yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Terdapat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia sendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dicantumkan mengenai privasi. Namun, hak privasi sendiri secara implisit terkandung dalam pasal 28G ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Next, kita lanjut. Di sini membahas metode penelitian. Metode yang saya gunakan dalam penelitian penulisan artikel ini ialah literatur review, yaitu kegiatan penelitian yang menggunakan data sekunder dari berbagai studi kepustakaan atau literatur yang relevan dengan permasalahan yang bersumber dari artikel atau jurnal-jurnal yang relevan pula. Strategi pencarian artikel ini menggunakan database yang tersedia pada Google Scholar atau kata kunci yang saya cari itu perlindungan hukum, data pribadi, privasi, dan era digital. Tahapan yang ditempuh meliputi meringkas setiap literatur kritikal apresial atau telah kritis yang dilakukan secara bersamaan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan literatur serta untuk melihat hubungan antara jurnal satu dengan yang lainnya.
Next, nah kita masuk topik literasi digital dan literasi data pribadi. Literasi digital dalam bidang ilmu hukum memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan pengguna dalam menggunakan teknologi digital, seperti internet dan aplikasi, untuk mengakses informasi hukum yang relevan dan membantu dalam pengambilan keputusan yang benar. Literasi digital dalam perlindungan data pribadi di bidang hukum merupakan aspek penting yang berkaitan dengan keamanan dan perlindungan data pribadi individu di era ekonomi digital. Literasi data privasi pada ranah digital adalah gerakan untuk meningkatkan dan mencerdaskan pengguna dalam mengendalikan dan menjaga data diri. Dalam konteks hukum sendiri, perlindungan data pribadi menjadi esensial untuk menjaga privasi dan hak asasi individu dalam penggunaan teknologi digital. Nah, selain terdapat elemen literasi data privacy, di sini terdapat 6. Yang pertama ada teknologi skills, yakni memahami beraneka dampak teknologi serta menggunakan komputer dan internet. Lalu yang kedua ada assigning responsibilities, adalah bagaimana individu harus memilah siapa saja yang dapat dipercaya dalam menjaga data dirinya. Dan yang ketiga ada knowledge of risk, adalah mengerti dan memahami risiko atau celah kejahatan yang bisa terjadi di media sosial. Yang keempat ada understanding exposure, yaitu mengerti hal-hal berkaitan dengan pemberian informasi pribadi di ranah digital. Selanjutnya ada notion of information sensitive, adalah pemahaman pengguna data mana saja yang bisa diberikan dan tidak bisa dibagikan secara online. Dan yang terakhir ada managing vulnerability, yakni pemahaman individu karena pernah merasakan ancaman sehingga mampu menentukan langkah-langkah untuk mengamankannya. Berikut bentuk perlindungan data pribadi. Sejalan dengan diaturnya perlindungan terhadap data pribadi dalam satu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, maka dapat diamati bahwa terdapat beberapa progresivitas perihal data pribadi di Indonesia. Dapat dilihat dari segi politik hukum, informasi, prosesor data pribadi, pengendali data pribadi, serta subjek data pribadi yang bukan hanya orang, namun pula perusahaan atau badan hukum itu. Sehingga politik hukum dalam mengatur aturan di mana berperan aktif pemerintah mulai dari pengaturan, penyimpanan, pengolahan, pentransferan hingga pada penanggulangan baik secara preventif maupun represif atau pengenaan sanksi. Dapat diperhatikan pula bahwa ini merupakan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang diatur dalam tingkat undang-undang, sehingga tentu layak untuk segera dinyatakan peraturan pelaksanaannya, sehingga mekanisme perlindungan menjadi lebih efisien. Next, kita akan membahas terkait kebijakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Yang kita ketahui, di samping maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi dalam menggunakan media sosial, tentu terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Di antaranya, yang pertama ada kurangnya kesadaran serta pemahaman para penegak hukum mengenai kebijakan data privasi dan bagaimana tindakan atas hukum yang seharusnya berlaku di dalamnya. Yang kedua, ada kurangnya literasi atau pemahaman masyarakat dalam meningkatkan dan menjaga keamanan data privasi mereka di media sosial. Dan yang ketiga, adanya fenomena FOMO yang menyebabkan masyarakat terbawa arus dalam bermedia sosial tanpa memperhatikan kebijakan penggunaan media sosial tersebut. Dan yang terakhir, terjadinya kelemahan sistem dalam menjaga keamanan data pribadi penggunanya. Jika kita sudah membahas faktor penyebab di sini terdapat berdasarkan hal tadi, maka perlu kita ketahui kebijakan apa saja yang seharusnya dilakukan untuk menjaga dan menanggulangi penyalahgunaan data pribadi. Di sini terdapat 5 cara. Yang pertama ada meningkatkan keamanan pada media sosial memiliki dengan cara melakukan verifikasi dan mengganti ulang kata sandi secara berkala dan melakukan pengecekan kemana saja akun itu terpaut. Yang kedua, tidak menyebarkan informasi pribadi seperti memberitahu kata sandi atau tukar akun kepada orang lain. Dan yang ketiga, pemerintah lebih meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan privasi data pribadi setiap individu. Lalu ada
Yang keempat, pemerintah juga lebih tanggap dan lebih menegakkan hukum terkait cybercrime. Yang terakhir, ada platform media sosial yang memperkuat sistem keamanannya agar tidak mudah diakses oleh sembarang orang. Sudah di ujung presentasi ini, kita dapat simpulkan, menjaga keprivasian data pribadi adalah tugas setiap individu, instansi, dan pemerintah selaku penegak hukum. Setiap individu harus paham akan cara-cara menjaga data pribadi mereka dan tidak sewenang-wenang dalam memberikan data tersebut kepada orang lain. Tindakan-tindakan dan niat dalam melakukan kriminalitas tidak dapat kita kontrol, karena kita harus mewaspadai setiap hal yang kita lakukan di media sosial. Era perkembangan teknologi digital yang pesat mengakibatkan banyak perubahan sekaligus permasalahan baru dalam kehidupan masyarakat. Seperti topik yang saya ambil, yaitu contoh permasalahannya data pribadi yang kerap terjadi karena aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan teknologi digital. Mudahnya mengakses data secara daring dan lamanya perlindungan data pribadi ini menjadikan permasalahan ini kerap dan terjadi, sehingga pemerintah Indonesia akhirnya membuat pengaturan terkait data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang berisi tentang perlindungan data pribadi atau yang bisa kita sebut sebagai Undang-Undang PDP. Tadi itu saja terkait dari literatur review literasi digital dalam perlindungan data privasi dalam bidang ilmu hukum. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.